Baik, di video ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sebuah tools ya, namanya OpenSSH. Tools ini perlu banget dikuasai oleh developer maupun sistem administrator, terutama untuk memanage server-server mereka gitu ya. Oke, SSH itu apa sih? SSH itu sebenarnya protokol ya. Sebenarnya protokol yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa di Helsinki University of Technology bernama Tatu Ulonen. Mungkin saya salah pronunciasi tapi kira-kira tulisannya gitu lah ya, Tatu Ulonen ya. Pada tahun 1995. Nah, sebelumnya untuk kita mengakses ke server itu kita menggunakan telnet atau FTP untuk kirim file tuh menggunakan FTP gitu ya, untuk melakukan sending remote command kita menggunakan telnet. Kekurangannya di telnet dan FTP itu adalah data yang dikirim ketika sesi terjadi itu plain tanpa adanya enkripsi. Jadi kalau ada orang tidak bertanggung jawab gitu di tengah network, dia bisa nge-trap paket, terus dia bisa lihat dia ngirim komen ini, ini username-nya, ini password-nya gitu ya, dan itu sangat-sangat berbahaya gitu ya, sehingga beliau ini mengembangkan protokol tersebut. Oke. Untuk sekarang implementasi SSH itu sudah sangat sangat luas gitu ya, sangat luas. Yang paling banyak tools atau aplikasi yang paling banyak digunakan untuk implementasi SSH ini adalah namanya OpenSSH ya teman-teman ya. OpenSSH ini portable ya, udah banyak sekali diporting ke berbagai sistem operasi, ada dari BSD, keluarga BSD, ada Solaris, ada GNU Linux, ada lagi Mac OS X ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke langsung ke operasinya ya. Oke. Di sini saya udah punya klien untuk yang klien yang biasa kita pakai untuk develop, contohnya misalnya laptop kita gitu atau komputer kita sebagai developer. Nah, saya di sini kebetulan pakai sistem operasi Ubuntu 18.04. Nah, dari sini dari aplikasi dari sistem operasi Ubuntu 18.04 ini saya akan bertindak sebagai klien gitu ya. Saya akan connect ke virtual server saya. Virtual server saya itu ada di IP 192.168.50.27. Nah, di sini. Lalu saya akan menggunakan user root untuk connect-nya. Ini sebuah bad practice ya di security ketika kita setup server, cuma untuk kemudahan saya menggunakan username root aja. Oke. Jadi kita tadi udah punya server di IP 192.168.50.27 dengan user root. Oke. Untuk menggunakan SSH itu sangat mudah, dan kebetulan di Ubuntu ini ketika saya install ini fresh install ya, cuma saya rubah-rubah sedikit temanya, ganti background dan segala macam, itu udah ada OpenSSH. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau kita pakai kita install Linux gitu yang umum ya, kayak seperti Debian, seperti Red Hat, CentOS, Ubuntu, itu kemungkinan besar sudah ada klien SSH-nya gitu ya. Kalau enggak, teman-teman bisa install paketnya, bisa dicari SSH client. Tapi kalau di Ubuntu, khususnya di sini di sistem operasi saya ini udah ada. Nah, untuk menggunakan SSH itu gampang, kita tinggal ketik SSH, username-nya root, add, IP-nya 192.168.50.27. Nah, gini ya. IP-nya ini mungkin IP public, mungkin IP private gitu ya. Dan kemungkinan misalnya kalau kita membeli VM di AWS atau VM di DigitalOcean, kita akan mendapatkan satu IP public. Nah, kita bisa SSH ke sana. Oke. Setelah kita mengetikkan SSH root at 192.168.50.7 atau IP server kita ketik enter. Nah, di sini kita ditanya klien itu belum
belum mengenal fingerprint dari host server ini. Jadi gini, si server itu dia setiap kita install OpenSSH di server itu script instalasi akan membuat sebuah key pair ya. Dia akan membuat public key dan pasangan ya, pair itu ya. Key pair itu pasangan, berarti public key dan private key. Nah, ketika kita mau connect, klien akan connect ke server tersebut, kita cek dulu di lokal, di server tadi, di lokal di kita, di klien kita, di Ubuntu ini gitu ya. Dicek udah pernah connect belum sebelumnya ke server itu. Kita trust nggak gitu ya. Kalau kita trust ya kita nggak akan ditanya lagi. Tapi kalau belum, nah keluarlah seperti ini. Nah, karena saya tahu bahwa itu adalah server yang akan saya akses gitu ya. Oke, saya di sini ketik yes saja. Lanjut. Nah, langsung dikasih label warning gitu ya. Warning permanently edit ini host servernya ini gitu ya ke non host. Jadi berita ini mengatakan bahwa kita itu udah nge-trust server 192.168.50.27. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Buat mekanisme ini buat apa? Mekanisme ini itu bisa menambah security gitu ya. Misalnya, suatu ketika server yang kita pakai itu IP yang ini 192.168.50.27 itu diganti orang, di replace oleh orang. Kejadiannya ya, di replace oleh orang servernya. Terus dia dikonfigur dengan menggunakan IP yang sama, yaitu 192.168.50.27 dengan IP yang sama, dicolok ke network lagi gitu ya, di boot up. Nah, server itu kemungkinan pasti ada SSH servernya gitu ya. Tapi SSH servernya ini dia key-nya itu pasti berbeda sama yang lama. Nah, ketika saya SSH lagi ke sana, saya kan kemarin udah pernah SSH ke IP 192.168.50.27 gitu ya. Tapi kok fingerprintnya beda ya? Oh, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Oh, jangan-jangan itu bukan server saya gitu ya. Walaupun IP-nya sama tapi dalamnya beda. Nah, itu dia salah satu fungsinya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Setelah saya memasukkan key host tadi permanently, terus saya diminta masukin password. Nah, di sini passwordnya saya masukin password. Oke. Connection close by host servernya ya, port 22. Kenapa? Karena tadi kita terlalu lama nunggu. Jadi ada waktunya gitu. Kalau kita diminta masukin password terus kita nggak masukin password, nah dia akan expire gitu. Nah, kalau sekarang dalam dalam jenjang waktu yang sempit ini, yang cepat ini gitu ya, saya masukin passwordnya. Ya, saya berhasil masuk. Oke. Ini server yang saya punya ya. Nah, ini dia hostname-nya. OpenSSH server. Nah, saya udah berhasil masuk. Terus trik berikutnya. Setelah saya udah masuk gitu ya. Saya ketik-ketik apa misalnya memasukkan perintah gitu ya. Terus saya keluar dari server itu. Nah, saya clear dulu layarnya. Nah, ketika saya mau masuk lagi ke sana gitu, saya diminta password lagi. Ups, salah. Oke, diminta password lagi. Oke, keluar lagi saya. Berarti saya harus mengingat banyak password, atau mungkin satu password dipakai di banyak server, dan itu sangat berbahaya teman-teman ya. Kalau password kita itu ketahuan, maka wah bahaya banget. Semua server itu bisa dengan mudah dikuasai orang gitu ya. Ya nggak mudah banget sih, cuma ya itu jadi security hole gitu ya teman-teman. Nah, itu salah satu kekurangannya kalau kita harus menggunakan password ya. Kemudian selain kita harus nginget-nginget itu ya, kedua, ada kalanya passwordnya itu panjang banget gitu, sampai susah diketiknya.
dan kita itu bukan kita yang ngeset password, tapi orang lain yang ngeset password. Kemudian ada lagi memang best practice ya di beberapa deployment gitu. Kita memang nggak diminta password, karena sebelum terjadinya koneksi SSH dengan antara kita dengan server, itu password dan username itu dikirim bentuknya plain. Kalau kita ngetikin ini gitu ya, nah gini, itu tuh username dan password itu dikirim plain. Baru setelah terjadi autentikasi di sana, oke bener nih, username passwordnya match, baru terjadi tunnel, baru terjadi hubungan SSH. Nah barulah di situ paketnya di enkripsi, tapi sebelumnya username password itu dikirimnya bentuknya plain. Nah, untuk itu kita masuk ke step kedua. Setelah kita berhasil ya masuk menggunakan SSH, sekarang kita akan setup bagaimana kita bisa SSH ke server tapi tidak menggunakan password, tapi tetap secure. Oke. Kita akan menggunakan namanya itu SSH public key. SSH public key. SSH public key itu dia harus di-generate di client gitu ya. Terus nanti kita akan harus taruh ke server, kita masukin ke server. Proses itu ketika kita masukin key ke server itu akan memberikan memberikan kita permission untuk bisa SSH ke sana tanpa ditanya lagi password, karena kita prosesnya itu sebelum kita jadi gini, si SSH itu punya beberapa mekanisme autentikasi. SSH punya beberapa mekanisme autentikasi. Yang pertama itu adalah dia ngecek ada nggak public key di klien. Kalau nggak ada, dia baru masuk ke mode 2 yang username password tadi gitu ya. Kalau ada di klien, ada, dikirimlah ke server, dicek ada nggak di server, di trust nggak. Oh di trust, oke, berarti dia bisa masuk. Nah kalau key-nya itu nggak ada, dia langsung masuk ke mode yang username password. Nah kalau misalnya username password itu tidak di enable, jadi bisa juga di disable teman-teman ya. Tidak di enable, ya udah nggak bisa, kita nggak bisa autentikasi gitu. Kita harus minta tolong ke admin yang lain yang udah bisa masuk, tolong dong masukin key saya ke dalam sana. Nah kemungkinan besar teman-teman developer pasti udah punya key ini ya, SSH public key ya, terutama kalau yang pernah menggunakan GitHub atau Bitbucket atau Git semacamnya, itu kemungkinan pasti udah punya SSH key. Nah, di sini saya belum memposisikan, saya belum pernah bikin SSH key ya. Jadi kalau kita mau bikin SSH key itu cukup mudah, tinggal ketik SSH key gen, di enter. Nah, di situ kita ditanya di mana kita mau simpan. Nah, kita pakai default path aja, di enter. Nah, di sini ada enter passphrase ya. Jadi passphrase ini itu untuk nge-lock atau untuk enkripsi key kita di lokal, bukan di server tapi di lokal. Nah, saya nggak mau masukin ini, nggak masukin passphrase sekarang. Oke, nah itu dia tadi sudah dapat. Nah, ada dua cara sekarang masukin ke server. Caranya yang pertama adalah dengan cara manual, yaitu kita copy terus kita SSH, kita masukin ke file yang ada di server. Yang cara kedua adalah dengan menggunakan helper dari SSH ini, SSH script. Jadi komennya adalah SSH copy ID. Dia akan menerima parameter yaitu root IP-nya 191.168.50.27. Nah ini dia. Kita masukkan password yang tadi. Ya. Number of keys added 1. Jadi kita udah key kita udah dimasukin ke server tadi. Nah, cara ini bisa dilakukan kalau kita bisa SSH ke server yang dia menerima password prom. Kalau nggak bisa, ya terpaksa kita kasih key kita ke teman kita yang lain yang sudah bisa masuk ke dalam server. Tolong nih tanemin ya key-nya. Oke, nah sekarang saya udah masuk, saya udah kirim key-nya. Saya tinggal masuk lagi ke sana, SSH root add
192.168.50.27. Nah, sekarang saya udah bisa masuk ke dalam server tanpa menggunakan password. Oke, saya keluar lagi. Nah, trik berikutnya adalah ingat kita harus ngetikin sepanjang ini SSH root add IP-nya gitu ya. Titik 27. Nah, trik berikutnya adalah yang saya perkenalkan di sini adalah kita akan membuat shortcut dari ini, dari alamat root at 192.168.50.27. Caranya adalah teman-teman bisa edit file ini. Saya akan menggunakan nano di sini ya. Nano SSH config. Nah, kalau file ini nggak ada, nggak apa-apa, nanti otomatis akan dibuat oleh nano. Tapi kalau ada, dia akan mungkin teman-teman udah pernah setting sebelumnya gitu ya, mungkin belum gitu ya. Nah, kalau belum ada, nggak apa-apa, dia nanti otomatis bikin. Jadi kita tadi bikin file di home directory ya, .ssh/config. Nah, di sini kita masukin host. Kita mau panggil apa server ini? Misalnya dev server 01 gitu ya. Nah, terus ini masukin hostname-nya 192.50.27, kemudian usernya root, kemudian portnya. Sebenarnya kita nggak perlu sih masukin port ini ya, kalau dia pakai port standar, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja nih F2. Nah, sekarang daripada saya ngetik SSH panjang-panjang kayak gitu tadi, root at 192 dan bla 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 bla, saya cukup ketikkan dev server 01. Nah, gini. Gitu teman-teman. Mungkin itu dulu dari saya. Di video berikutnya kita akan bahas penggunaan SSH ini yang lebih advance lagi ya, seperti port tunneling, kemudian menggunakan SSH ini sebagai proxy gitu ya, dan mengirim file dengan SSH, bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya.